Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pembelajaran bab kedua. Di bab kedua ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Selesai. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah teks cerita fantasi. Dimulai pembahasan tentang pengertian. Apa sih itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi itu masuk ke dalam salah satu teks narasi. Narasi itu teks cerita ya. Jadi cerita fantasi itu masuk ke dalam salah satu teks cerita. Nah, karena ada kata fantasi, maka cerita fantasi itu adalah cerita yang berupa hayalan, cerita yang berupa angan-angan atau imajinasi. Jadi, cerita ini bukanlah cerita nyata. Dia adalah cerita fiksi, cerita hayalan berdasarkan imajinasi si penulis. Paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks cerita fantasi. Karena di sini cerita fantasi adalah cerita berupa imajinasi, maka ciri-cirinya pun juga tidak jauh-jauh dari hal yang namanya fantasi atau imajinasi. Yang pertama, memiliki ide cerita yang tidak dibatasi oleh realita atau kenyataan dunia. Jadi memang dia murni bercerita tentang imajinasi. Kemudian di dalam cerita terdapat keanehan seperti sihir, makhluk ajaib ataupun sesuatu yang misterius. Kamu bebas ketika kamu ingin membuat cerita fantasi, kamu bebas ya. Kamu boleh memasukkan adanya cerita tentang sihir atau makhluk ajaib atau apapun, itu bebas. Yang penting berupa imajinasimu, ya terserah. Kemudian penggunaan latar dapat ditembus ruang dan waktu. Misalnya kita bisa kembali ke masa lalu atau kita bisa melihat ke masa depan seperti itu. Kemudian tokoh yang memiliki keunikan tersendiri seperti memiliki kekuatan super untuk menyelamatkan dunia. Ini juga bisa. Kemudian karena cerita fantasi menggunakan hayalan, maka cerita ini termasuk dalam kategori contoh cerita fiksi. Ya, semua yang masuk ke dalam teks cerita fantasi itu adalah cerita yang berdasarkan imajinasi. Berarti bukan cerita nyata, tetapi hanya cerita hayalan, dan kamu bebas berhayal bagaimana cerita yang akan kamu buat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis teks cerita fantasi. Jenis teks cerita fantasi itu dibagi dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya. Di dalam berdasarkan kesesuaian ini juga dibagi dua. Ada cerita fantasi total, ada cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total, semuanya di dalam cerita itu adalah berupa fantasi, tidak terkait sesuatu yang ada di dunia nyata. Jadi misalnya di sini ada contohnya ya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Kamu boleh bikin cerita yang benar-benar total fantasinya. Misalnya cerita dunia makanan, kamu bisa bikin kota pizza, kota bubur ayam atau apa, dan nama-namanya pun terserah mau seperti apa, dan ceritanya pun kamu selaraskan seperti apa. Kemudian ada cerita fantasi irisan. Kalau cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Jadi cerita imajinasi tapi dia masih dalam kehidupan nyata. Misalnya ada tokoh yang namanya Ahmad,
ada tokoh yang namanya Mila, ada tokoh yang namanya Budi, ada tokoh yang namanya Siti, tetapi dalam penyampaiannya ceritanya berupa cerita imajinasi. Selanjutnya yang kedua itu berdasarkan latar cerita. Nah, berdasarkan latar cerita itu juga dibagi menjadi dua, latar waktu sejaman dengan latar lintas waktu. Kalau latar waktu sejaman itu berarti latar yang digunakan satu masa, seperti fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Jadi hanya satu. Misalnya kamu cerita pada masa saat ini, tapi kamu berbuat cerita itu hayalanmu, atau masa yang akan datang, atau masa yang akan lampau. Hanya satu masa. Sedangkan kalau latar lintas waktu itu cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, atau masa kini dengan masa yang akan datang, atau masa lampau dengan yang masa akan datang. Ya itu boleh. Berarti kalau lintas waktu berarti ada dua lintasan waktu. Paham ya sampai di sini? Nah, di dalam teks cerita fantasi itu ada unsur intrinsik teks cerita fantasi. Sebelum Bu Eni bahas apa itu unsur intrinsik, kamu harus tahu dulu apa sih sebenarnya unsur intrinsik itu. Ya, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun suatu karya sastra di dalam sastra itu. Atau bisa dikatakan unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Ya, nah di sini unsur intrinsiknya dalam teks cerita fantasi itu ada tema, ada alur, ada tokoh dan penokohan, ada latar, ada sudut pandang, juga ada amanat. Yang namanya tema itu adalah ide cerita, temanya, pokok cerita, ya, yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Kalau alur itu jalannya cerita. Nah, alur itu sebenarnya dibagi menjadi tiga. Ada alur maju, ada alur mundur, kemudian ada alur campuran. Nanti kita bahas di bab selanjutnya ya. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda. Kalau tokoh itu adalah pemeran atau pelakunya dalam suatu cerita. Jadi ada tokoh Budi, tokoh Santi, tokoh Mila, tokoh Ahmad, tokoh apa. Nah, tapi kalau penokohan itu adalah watak atau sifat dari tokoh tersebut. Misalnya tokoh Budi sifatnya pemberani, tokoh Siti sifatnya pemalu, seperti itu. Itu adalah penokohan. Kemudian ada latar. Latar itu apa? Tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita tersebut. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang itu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Sudut pandang juga ada macam-macam, nanti kita bahas di bab selanjutnya ya. Kemudian ada amanat. Ada amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohan. Jadi amanat itu adalah pesannya. Karena apa? Karena kalau si pengarang menulis cerita itu pasti ada pesan yang tersirat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Oke, di sini sampai di sini dulu ya pembelajaran tentang teks cerita fantasi. Sudah paham semuanya? Bu Eni harap semua paham. Nanti kalau tidak ada, masih ada yang belum paham, kalian bisa bertanya ke Bu Eni. Silahkan bertanya, bisa lewat WA, Japri Bu Eni, atau kita bahas semuanya di grup. Oke, untuk hari ini teks cerita fantasi Bu Eni anggap selesai. Nanti kita masih akan membahas selanjutnya, ada struktur teks cerita fantasi, ada unsur kebahasaan juga, tapi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali dalam pelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Selamat belajar, salam dari saya Ibu Eni Aryani. Semoga kita tetap semangat belajar dan segera tatap muka, sehingga kita bisa belajar bersama-sama di dalam kelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.